Shalom Bapak Ibu semuanya ya. Apa kabar? Sedang bisa kembali ke Dayakolot. Dan saya dengar juga bahwa bukan hanya ibadah kita pada saat ini diikuti bukan hanya oleh kita yang ada di kapel, tetapi juga melalui streaming online di Sukabirus. Jadi selamat hari Minggu juga buat Bapak dan Ibu yang ada di Sukabirus. Saya mau mengawali renungan kita hari ini dengan cerita. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ceritanya. Jadi ceritanya tentang seorang anak kecil. Dia datang dari keluarga miskin sehingga dia harus berusaha untuk membayar sekolahnya sendiri. Lalu suatu hari dia keluar dari rumahnya berusaha untuk menjual barang untuk mendapatkan biaya sekolahnya, dan kemudian di saat-saat dia berjualan dia berasa lapar sekali sehingga pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu sebuah rumah, dan sewaktu dibukakan ternyata ada seorang gadis muda, mbak-mbak menghampiri, dan kemudian dia malu karena dia mau ngejual, tapi mbaknya tahu bahwa ini anak pasti kelaparan. Sehingga pada akhirnya mbaknya ini menawarkan minum. Diberikanlah segelas susu kepada anak kecil yang miskin ini. Lalu anak kecil yang miskin ini dengan polosnya dia nanya, "Waduh, ini saya minum susu ini saya harus bayar berapa nih mbak?" Lalu kata mbaknya, "Enggak, itu buat kamu saja. Itu gratis," katanya. Dan bersyukurlah dan berterima kasihlah anak kecil ini kepada mbaknya, dan kejadian itu terus menerus diingat oleh anak kecil yang miskin ini, dan bertahun-tahun kemudian gadis yang baik ini ternyata dia sakit keras, dan kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi para dokter lokal yang nggak bisa menangani. Lalu akhirnya gadis yang menolong ini dia dioper ke rumah sakit di kota, dan dirawatlah oleh satu dokter. Dan sewaktu dokternya ini tahu bahwa ibu yang sedang sakit ini berasal dari kota yang sama dengan dia segera mengenali ibu ini. Singkat cerita, dirawatlah, diobatin dan sembuh, dan kemudian tibalah waktu yang paling terakhir rumah sakit memberikan amplop untuk biaya-biaya, dan ibu ini agak sedikit khawatir karena dia takut tidak bisa membayar biayanya. Lalu kemudian dia buka amplopnya, lalu kemudian dia ketemu cuma satu kertas, dan di kertas itu ditulis, "Semua biaya sudah dibayar lunas dengan segelas susu, tertanda Dr. Howard Kelly." Saya punya gambarnya. Nah, ini dia. Semoga gambarnya beneran ya, karena kisahnya beneran terjadi gitu. Yang sebelah itu katanya Dr. Howard Kelly-nya yang anak miskinnya, dan kemudian ditolong sama seorang gadis dengan memberikan susu. Di kemudian hari gadisnya sakit, dan kemudian anak yang miskin ini ternyata menjadi dokter, dan kemudian untuk membalas semua kebaikannya dia membayar semua biaya rumah sakitnya. Ya, benar-benar terjadi. Kadang memang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan kecil kita itu ternyata berdampak bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari apakah perbuatan kita hari ini berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Entah dampaknya positif, entah dampaknya negatif. Kadang-kadang keduanya sama-sama kita tidak sadari. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, tindakan kecil yang dahulu Rasul Paulus lakukan kepada orang-orang yang tinggal di Kolose ternyata berdampak sekali dalam kehidupan mereka. Kita pasti mengingat ya sistemnya penginjilannya Rasul Paulus bagaimana. Coba lihat nanti dalam Alkitab.
Alkitab yang kitab ya, jangan Alkitab nih. Karena kalau Alkitab nggak ada nih. Lihatlah di belakang Alkitab kita, itu ada peta kota-kota jemaat mula-mula. Yang menarik adalah Kolose itu bukan ada di pinggir laut. Dia agak ke tengah. Dia agak ke tengah, ya ke daerah dalam gitu ya. Kalau yang di pinggir laut tuh biasanya Filipi, ya silakan ditemukan aja nanti ya. Kalau nggak salah Filipi, Efesus itu pinggir laut, kota pelabuhan. Tapi Kolose enggak, dia agak ke dalam, dia agak masuk ke pedalaman, di dataran, di daratan gitu ya. Dan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah sewaktu dia datang ke satu tempat menginjil, lalu ada satu dua keluarga percaya, lalu kemudian Paulus pergi lagi ke kota yang lain sehingga mereka berjuang untuk menumbuh kembangkan imannya, dan kemudian karena satu tindakan kecil Rasul Paulus itu memberitakan kabar baik, ada 1-2 orang percaya, dan pada akhirnya di dalam pembacaan Alkitab kita, jemaat Kolose berkembang menjadi satu jemaat yang cukup besar. Jadi dimulai dari satu tindakan sederhana sebetulnya. Ada orang yang mau datang jauh-jauh, bukan hanya berlayar berarti kan ya, tapi juga dia mau jalan gitu. Kenapa Kolose itu dibandingkan dengan kota pelabuhan? Karena kalau kota pelabuhan ya Rasul Paulus datang, turun kapal, selesai gitu ya, memberitakan Injil. Tapi Kolose enggak. Rasul Paulus datang di kota pelabuhan dan bukan Kolose, lalu Rasul Paulus pergi lagi, berjalan lagi menuju kota Kolose. Dan dalam perikop yang kita baca hari ini, kita bertemu dengan tindakan Rasul Paulus kembali untuk jemaat di Kolose. Coba lihat lagi ayat 4, 6, dan 9 ya Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi di situ? Tindakan sederhana loh. Rasul Paulus sudah mendengarkan ya apa yang dihadapi oleh jemaat Kolose. Lalu yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah Rasul Paulus memuji, memerhatikan, dan kemudian itulah sebabnya maka Rasul Paulus menyurati. Hal-hal yang sesederhana itu yang sebetulnya bisa dilakukan oleh semua orang. Memberikan perhatian, memberikan penguatan, dan kalau zaman jemaat mula-mula ya menuliskan surat untuk menunjukkan perhatian kita. Dan hal itulah yang membuat jemaat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu. Bapak dan Ibu, saya mau langsung to the point saja. Kan tema sinodal kita, ada tema sinodalnya? Perbuatan kecil, perhatian kecil berdampak besar gitu kan ya. Kalau dalam perikop kita ya Rasul Paulus yang memberikan perhatian kecil dan ternyata berdampaknya luar biasa. Saya mau to the point aja nih Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu bisa nggak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Memberikan perhatian kecil yang berdampak. Ada yang mau bilang nggak bisa? Nggak mungkin ya. Karena kita bisa melakukan sesuatu yang kecil sekalipun gitu. Kalau misalnya ditanya ya, kenapa kita bisa? Kenapa kita bisa melakukan sesuatu yang walaupun kecil dan siapa tahu itu menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kenapa kita bisa? Karena sewaktu kita berbicara tentang hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, itu bukan hanya berbicara tentang, ini kan saya tadi bawain ini ya. Sewaktu kita ngomong tentang hubungan kita dengan orang lain kan bukan hanya tentang ini saya, ini dia nih, ini Bapak dan Ibu, ini saya dan kita nih. Kan hubungannya bukan cuma aku dan kau ya, bukan. Karena kita itu pasti memulainya dari siapa? Dari dia nih. Ada dia.
Dia Tuhan maksudnya. Dia Tuhan yang sudah melakukan sesuatu yang baik bagi kita, maka kita bisa melakukan sesuatu yang baik juga bagi kehidupan orang lain. Kan prinsipnya begitu. Bukan hanya sekedar aku dan dia, bukan. Coba lihat saja ayat 21 sampai dengan 22 ya. Karena di situ dikatakan bahwa ada perbuatan besar yang lebih dahulu dilakukan oleh siapa? Oleh Allah kepada seseorang atau kepada sebuah kebersamaan, sehingga seseorang dan kebersamaan itu bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang yang lainnya. Dan ini prinsip sekali. Bagaimana kita sebagai orang percaya membangun hubungan kita dengan orang lain itu bukan hanya sekedar antara bapak dan ibu dengan ini orang nih, siapapun orangnya ya, tetangga bapak ibu yang ngeselin, atau rekan kerja di kantor yang suka gibah di belakang gitu ya. Enggak, bukan hanya antara bapak dan ibu dengan ini orang nih, bukan. Karena kita sebagai orang percaya akan selalu mendasarkan bahwa ini nih ada di belakang kita juga ada ini. Ada perbuatan besar yang telah diterima oleh kita sebelum kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Dasarnya tuh bukan perbuatannya dia maka kita berbuat. Dasarnya pasti di sini kan, perbuatan Tuhan kepada kita maka kita berbuat kepada orang lain. Karena kalau ini diilangin, kalau Tuhan kita singkirkan gitu ya, dan hubungannya hanya antara aku dan dia, bapak dan ibu dengan orang tadi, maka ini mudah sekali untuk pada akhirnya seseorang tidak bergerak apa-apa. Ya contohnya tadi ya, ketemu sama tetangga yang usil, rekan kerja yang menyakitkan. Ya lalu apa alasannya bapak dan ibu dong untuk melakukan sesuatu yang baik untuk dia? Gak ada. Kalau ketemu yang begini mah udah tinggalin aja gitu kan ya. Tetapi justru karena ada ya faktor ini, maka kita punya sesuatu yang pada akhirnya saya tahu bahwa saya harus memperjuangkan ini untuk pada akhirnya siapa tahu Tuhan mengubahkan, siapa tahu dia diberkati dengan perubahan hidup oleh karena apa yang kulakukan untuk dia. Kan begitu ya. Dan yang paling mendasar sekali harusnya kita semua pasti mengingat ya, kalau kita benar-benar misalnya nggak mau ngomongin tentang ini nih, antara aku dengan dia, dan kemudian kita berbicara bahwa kalau hubungannya adalah aku dengan Tuhan, maka yang bagian yang jahatnya siapa? Ini Tuhan, ini aku. Yang jahatnya masih ini kan ya. Yang jahatnya itu kita. Kalau kita ngomong tentang hubungan kita dengan Tuhan, yang jahatnya itu kita, bukan Tuhan dong. Justru keagungan Tuhan adalah memberikan pengampunan, penebusan tepat di saat kita bukan sedang jadi orang baik. Dan itu gak akan pernah bisa kita lakukan kalau misalnya kita mempraktekkan itu kepada orang lain di dalam kehidupan kita, melakukan yang persis sama seperti yang dilakukan Tuhan. Dia masih jahat, kita mau ngebaikin. Kalau hanya hubungannya begini, kita gak punya kekuatan apa-apa, percaya. Kita jadi kuat, ya karena kita tahu bahwa dulu pun saya begitu. Kan begitu ya? Dulu juga saya orangnya jahat, tapi Tuhan mengubahkan kehidupan saya, maka saya pun bisa melakukan sesuatu yang semoga itu mengubahkan kehidupan orang ini. Persoalannya cuma satu nih Bapak dan Ibu. Persoalannya cuma satu. Saya mau nggambarin ya. Bentar nih. Pernah foto selfie waktu ibadah? Karena saya akan melakukannya. Kelihatan semua nih Bapak dan Ibu? Harus senyum. Kasih senyuman dong. Nanti saya share nih, saya kasih ke majelis nih. 1, 2, 3. Oke. Persoalannya cuma satu. Apa persoalannya?
Persis kayak orang di foto. Sewaktu orang di foto, orang akan bilang, Bapak dan Ibu akan bilang, oh udah ya? Ya kan ya? Sering ngomong kayak gitu kan kalau di foto. Udah di fotonya, kok nggak berasa? Nah, itu dia persoalannya. Sewaktu kita berbicara tentang kasih Tuhan, perbuatan besar Tuhan kepada seseorang dan seseorangnya adalah kita, seringkali yang kita pakai adalah kayaknya saya nggak ngerasain dikasih Tuhan itu. Padahal sudah. Kayaknya saya belum difoto deh. Udah. Nggak mesti harus ceklik gitu kan ya. Nggak mesti harus ditoel dulu untuk sadar bahwa sudah difoto gitu. Persoalannya cuma satu, bahwa sewaktu ada orang yang menganggap bahwa Tuhan belum berbuat apa-apa dengan hidupnya, maka dia benar-benar tidak bisa memberikan sesuatu yang dia tidak miliki pada hari itu. Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang dia tidak miliki? Orang itu maksudnya. Suatu orangnya bilang bahwa, oh Tuhan gak baik sama saya. Lah gimana seseorang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain kalau dia tidak merasakan kebaikan dari Tuhan? Maka hari ini saya hanya ingin mengajak kita untuk melakukan hal yang sederhana. Jadikanlah persekutuan kita, kebersamaan kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi cara kita untuk menemukan dan menyadari bahwa Tuhan itu baik. Bahwa perbuatan dan perhatian besar Tuhan itu sudah dilakukan, telah dilakukan, dan akan selalu dilakukan. Mungkin kita hari ini yang datang ke gereja ada yang berasa gimana gitu ya dengan Tuhan, gak apa-apa. Karena bisa jadi kita nggak mengerti langsung gitu ya tentang jalan-jalan Tuhan. Tetapi kita datang dalam persekutuan orang percaya dan kemudian mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, maka itu akan menjadi kekuatan kita untuk kita juga tahu bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baik bagi kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita pun bisa melakukan hal yang baik bagi kehidupan orang lain. Jadi selamat menyambut minggu-minggu Advent yang pada akhirnya kita akan masuk dalam masa raya Natal ya. Dan semoga kita mengingat bahwa Tuhan selalu telah memberikan yang baik, bahkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan kiranya itu menjadi dasar kita untuk bisa melakukan yang terbaik juga bagi diri kita, keluarga kita, dan kebersamaan kita sebagai keluarga jemaat. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.